Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabur Saidu sebagai perwakilan dari kelompok Warung Tani, dan di sini saya akan memperlihatkan prototipe dari Warung Tani ini, dan di sini adalah logo kami. Dan sekarang kita akan melihat intro dari pembukaan aplikasi Warung Tani ini. Yap, di sini kita disambut dengan kata selamat datang di Warung Tani sebagai pembukaan. Kemudian kita tekan mulai. Dan di sini ada dua opsi, kita bisa daftar dan masuk. Coba kita daftar ya. Di sini kita daftar. Di sini jika kita ingin daftar manual, di sini ada nama lengkap, nomor HP, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Tapi kita juga bisa login menggunakan maksudnya kita bisa daftar dengan akun Google agar lebih hemat waktu dan ya cepat. Kita coba ya. Di sini kita bisa daftar menggunakan akun Google yang ada di HP kita. Dan di sini kita coba saja daftar menggunakan akun Yaldi. Yap, dan Anggi akan memberitahukan daftar berhasil. Lanjutkan. Dan maka di sini akan langsung masuk ke beranda. Tapi kita juga akan memperlihatkan kondisi jika kita ingin daftar biasa. Di sini kita daftar. Dan di sini kita daftar sekarang setelah kita mengisi nama lengkap, nomor HP, WhatsApp, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Daftar sekarang. Maka di sini akan dikirimkan sebuah kode 4 digit yang dikirim ke email yang telah kita masukkan tadi. Dan setelah kita masukkan, maka kita verifikasi dan kita tinggal masuk ke akun yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita masuk, dan kita akan langsung ke beranda. Di beranda ini kita diperlihatkan opsi, yaitu jika kita ingin mempelajari semua fitur Warung Tani, di sini sudah ada ya. Dan di sini juga ada kontrak berkebun. Di sini seperti seperti step by step atau tutorial ya untuk bagian atas ini. Dan di sini juga ada sekilas cuaca hari ini yang singkat. Dan di sini juga ada tinjau pasar, atau kita bisa melihat harga-harga barang atau produk yang naik di pasar secara real time. Contohnya di sini ada biji-bijian, yaitu harganya naik menjadi 20.000, dan misalnya di sini ada beras juga, dia harganya turun menjadi 10.000. Dan di sini juga ada berita-berita ya. Seperti contohnya ini adalah Hari Petani Sedunia. Bisa kita lihat detailnya ya. Kemudian di sini juga ada fitur cuaca. Nah, para pembeli ini bisa melihat cuaca hari ini dan ramalan cuaca 7 hari ke depannya. Kenapa kita menaruh fitur ini? Karena agar para pembeli bisa melakukan prediksi dan estimasi. Prediksi yang saya maksud ini adalah prediksi bahwa apakah hasil panennya bagus, dan di sini juga dia bisa mengestimasikan jika produknya kapan datang saat diantar oleh kurir, karena kita tahu cuacanya hujan kan. Ya begitu. Di sini bisa di scroll juga. Di sini ada ramalan cuaca 7 harinya seperti yang saya bilang tadi. Yap. Oke, itu saja untuk cuaca. Dan di sini ada fitur utama, yaitu adalah pasar. Di pasar ini kami menyediakan 3 kategori, yaitu sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Dan bisa di scroll ya. Buah-buahan bisa di scroll, dan sayuran juga bisa di scroll. Nah, di sini jika kondisi kita ingin membeli misalnya kita ingin membeli tomat. Sebentar. Kok nggak bisa? Di sini kita ingin membeli tomat. Kita beli tomat. Nah, di sini terlihat di sini ada harga, ada deskripsi, dan ada judul produknya. Dan di sini juga kita bisa lihat penilaian customernya di sini. Nah, di sini ada penilaiannya, Mama Lala, buah-buahnya segar dan sayurannya berkualitas tinggi, mantap banget. Kita bisa lihat penilaian, dan kita juga bisa memperkirakan, barang ini bagus. Ya udah. Misalnya kita ke opsi masukkan ke ranjang. Yap. Nah, ini misalnya ini adalah barang-barang yang telah kita masukkan ke keranjang ya. Ada tomat, selada, wortel, pisang, dan di sini ada info tentang penjualnya itu, dan di sini juga ada tanggalnya. Dan di sini ada jumlah total pesanan kita. Dan di sini ada harga kurirnya atau harga ongkirnya. Di sini ada subtotalnya ya. Misalnya kita bayar. Nah, di sini kita juga menyediakan bayar di tempat atau menggunakan kartu kredit dan e-wallet. Oke. Nah,
Misalnya kita sudah menekan bagian OVO, sudah kita langsung konfirmasi dan transaksi berhasil dan pesanan diproses. Nah, di sini setelah di bagian pasar, kita ke bagian komunitas. Di komunitas ini kita menyediakan 4 kategori, yaitu ada komunitas. Di sini para pengguna aplikasi bisa melihat teknik menanam rotasi, pengontrolan hama, dan info-info lainnya yang berkaitan dengan perkebunan. Di sini juga ada postingan yang bisa digunakan untuk mengekspresikan pembeli dan si petani, entah itu tentang perkebunan atau tentang tips-tips lainnya ya. Di sini juga disediakan untuk mengupload video. Dan di sini juga bagian obrolan, kami menyediakan bagian obrolan agar para petani atau para pengguna aplikasi ini bisa mengobrol dan membuat keterikatan antara petani ke petani atau petani ke pembeli. Gitu. Dan di sini juga ada menu akun. Di menu akun di sini kita bisa melakukan edit profile. Nah, di sini kita bisa melakukan edit profile seperti nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan tinggal kita pencet update. Nah, di sini saya akan memperlihatkan salah satu fitur penting di produk kami, di aplikasi kami, yaitu kita di sini bisa beralih ke mode penjual. Kita coba cek ya. Nah, di sini adalah mode penjual. Di sini kita diperlihatkan selamat datang, hari ini mau jual apa, dan di sini akan diperlihatkan ringkasan-ringkasan seperti penjualan hari ini, stok menipis, pesanan, dan cuaca hari ini. Kemudian kita coba explore ya. Di sini ada bagian produk. Nah, di sini adalah produk-produk yang telah dijual oleh para petani di sini. Dan di sini selain kita juga bisa melihat dan kita juga bisa mencari produk yang telah dijual sebelumnya oleh para petani. Dari sini kita juga bisa menambahkan produk jika kita ingin menjual produk baru. Tambah produk. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama produk, harga produk, jumlah per kilonya juga ya. Dan di sini juga kita bisa tambah gambarnya sebagai penambahan deskripsi ya. Di sini kita bisa tambah gambar. Nah, di sini akan terbuka galeri kita dan kita bisa memilih gambar yang ingin kita pakai di produk kita. Kita keluar dan ya kita keluar dulu. Setelah itu adalah fitur tambahkan produk. Dan di sini juga ada pesanan. Di sini para petani bisa melihat pesanan yang masuk ke akunnya. Di sini contohnya ada pembeli Andi Saputra, produknya kakung, dia beli totalnya 10.000. Alamatnya di Beten Kekalik, statusnya itu baru, dia artinya baru mesen. Dan kita juga bisa disediakan fitur kita bisa terima pesanan atau menolaknya. Nah, di sini adalah kondisi saat pembeli dia sudah memesan dan statusnya sedang diproses. Dan di sini juga ada kondisi saat pembeli dengan pesanannya itu pesanan sudah sampai ke pembeli. Di sini tulisannya selesai. Di sini juga ada laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan di sini salah satu fitur yang kami kembangkan berdasarkan masalah para petani, yaitu pendapatan yang rendah dikarenakan dia tidak mempunyai laporan tentang keuangannya itu karena dia tidak mencatat keuangannya sendiri, dan itu membuatnya bermasalah di bagian total penjualannya. Jadi dia tidak tahu dia untung atau tidak. Di sini ada ringkasan bulan ini, total penjualannya apa, total pesanannya apa, produk terlaris juga apa, dan itu bisa membuat evaluasi kepada para petani, apa yang harus dikembangkan. Di sini ada grafik penjualan juga, ada produk terlaris dan transaksi terakhir yang telah dilakukan oleh petani. Dan di sini ya itu saja untuk bagian laporan. Dan kemudian kita juga ada tersedia bagian akun untuk platform bagian petani. Dan di sini dia juga bisa mengedit profile saya. Dia bisa mengedit profilnya di sini sama seperti bagian pembeli tadi. Dan di sini juga ada riwayat penjualan. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada riwayat penjualan yang telah dijual oleh para petani. Kemudian kita juga bisa beralih ke mode pembeli lagi. Nah, beralih lagi ke mode pembeli. Dan saya juga lupa memberitahu kalau di bagian sini juga kita juga bisa melihat riwayat pembelian dari para pembeli. Ini contohnya ya. Ini riwayat pembelian yang telah dibeli oleh
pembeli. Baik, sepertinya itu saja dari kelompok kami dari Warung Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.